dalam hidup berbekal tauhid dalam menghadapi sakaratul maut. Berbekal tauhid, jiwa pergi dari jasad membawa tauhid. Jika kesadaran telah dipenuhi dengan tauhid, kehidupan kita akan bebas daripada aniaya Allah. Demikian juga dengan kematian. Masuklah ke dalam benteng Sang Aku, La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allazi ja'ala nurun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min nuri. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan wa abadahu wa rasuluhu afdalul makhluqati bi qudrati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi salati wa ala alihi tahirati wa ala ashabil mutta'abati wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi sunnati faqad qanallahu subhanahu wa ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa zakarallahu katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibni Sayyidina Abdillah serta keluarga, para sahabat, juga pengikut hingga yaumil kiamah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala malapetaka, bala, bencana, dan musibah, diberikan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa pergi berhaji ke Mekah dan Madinah, sisanya untuk beli sawah dan rumah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bila hati seseorang sudah diberikan nur, maka ia akan menjadi lapang dan terbuka. Setelah mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, para sahabat kemudian bertanya, apakah tandanya hati yang lapang dan terbuka itu, wahai Rasulullah? Kemudian baginda menjawabnya, ada perhatiannya terhadap kehidupan yang kekal di akhirat nanti, dan timbul kesadaran sama pengertian terhadap tipu daya kehidupan dunia sekarang ini. Lalu dia bersedia menghadapi mati sebelum datangnya mati. Bersedia menghadapi mati sebelum datangnya mati adalah pelajaran luar biasa, karena ungkapan ini mengisyaratkan kepada kita untuk melatih mati sebelum menghadapi proses kematian yang sesungguhnya. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya, janganlah kamu meninggal dunia padahal kamu tidak menyerahkan dirimu secara total kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Surat Ibrahim ayat 152. Orang yang menyerahkan dirinya secara total pada Allah adalah orang yang dekat kepadanya. Adapun bila yang meninggal itu adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, maka kematian baginya adalah nikmat. Surat Al-Waqiah ayat 89. Kematian yang nikmat adalah kematian dalam keadaan penyerahan diri secara total kepada Allah. Karena memang sesungguhnya hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah semata. Baginda bersabda, siapa yang suka menemui Allah, Allah pun suka menemuinya. Dan barang siapa yang benci menemui Allah, Allah pun benci untuk menemuinya. Setelah mendengar sabda Rasulullah ini, banyak sekali para sahabat yang menangis. Melihat hal tersebut, Rasulullah kembali bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian menangis?" Dan mereka menjawab, "Kami semua membenci mati ya Rasulullah." Dan Rasulullah menjawab, "Bukan demikian yang dimaksud, tetapi adalah ketika menghadapi sakaratul maut, sebagaimana kehidupan yang indah. Kematian yang indah adalah kematian dengan kondisi jiwa dengan kesadaran tauhid. Jiwa yang dipenuhi dengan menafikan segala sesuatu bentuk penuhanan selain daripada Allah, dan terus-menerus meneguhkan, mengisbatkan penuhanan hanya Allah semata. La ilaha illallah adalah ucapan aku. La ilaha illallah adalah aku. La ilaha illallah adalah benteng aku. Siapa yang masuk dalam benteng aku dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka ia terlepas dari aniayaku. Dalam hidup berbekal tauhid, dalam menghadapi syakaratul maut. Berbekal tauhid, jiwa pergi dari jasad, membawa tauhid. Jika kesadaran telah dipenuhi dengan tauhid, maka kehidupan kita akan bebas daripada murka Allah. Demikian juga dengan kematian, dengan kondisi kesadaran yang demikian, maka kolbu menjadi bersih daripada segala kotoran, selalu terisi dengan keimanan dan ingatan, selalu tertuju hanya kepada Allah. Sikap jiwa dalam keadaan yang berserah diri kepadanya, sebagaimana sang pemilik hidup, penyerahan diri dengan kesadaran sepenuhnya kepada Yang Maha Esa, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kata beliau, tauhid sejati adalah penglihatan atas Tuhan dalam segala sesuatu. Dengan tauhid, manusia menjadi sadar dudukannya, bahwa tubuhnya adalah semata-mata bentuk kuasa Allah. Melihat Tuhan dalam tubuhnya sebagaimana alam semesta raya ini, harus kembali kepadanya dalam posisi tunduk, patuh. Sebagaimana tunduk patuhnya alam semesta ini, semua adalah bentuk kuasa Allah, energi Allah, daya Allah. Karena sesungguhnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang menyebabkan badan kita bisa bergerak serta membuat sadar adalah ruh yang berasal darinya, mirruki atau ruh sang agung miliknya, dan akan kembali kepadanya. Tidak ada rasa pengakuan atas hidup ini. Jiwa dan ruh yang ada di dalam badan ini adalah miliknya dan akan kembali kepadanya. Mati adalah untuk kembali ke asal diri sang sumber dari hidup.
Mati adalah perjalanan menuju Allah. Mati adalah saatnya menemui Allah. Mati adalah bersaksinya ruh atas wajah Allah. Mati adalah untuk merasakan kedekatan atau kesatuan dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.